Aku adalah ruhmu. Malam ini aku datang bukan sekadar sebagai suara yang berbisik di antara riuhnya pikiranmu, tetapi sebagai bagian terdalam dari dirimu yang selama ini menunggu untuk benar-benar kau dengar. Aku berbicara bukan untuk meyakinkan, tetapi untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa sebelum ketakutan itu muncul, sebelum kecemasan tentang uang mengambil tempat di dadamu, aku sudah ada. Tenang, utuh, dan yakin. Izinkan aku menyapa dengan bahasa yang sederhana, tanpa kata-kata rumit yang sulit kau jangkau. Aku hadir dengan kelembutan, karena aku tahu betapa lelahnya engkau menanggung keresahan tentang hidup, tentang masa depan, tentang bagaimana kau akan bertahan esok hari. Sesungguhnya, yang membuatmu letih bukanlah perjalanan, melainkan keraguanmu terhadap kemampuan dirimu sendiri. Malam ini, aku ingin kau kembali ke rumah yang sejatinya. Tak pernah jauh, rumah tempat ruhmu percaya bahwa segala sesuatu bisa tercapai ketika kau hidup selaras dengan kedalaman jiwamu. Dengarkan baik-baik. Tidak pernah ada kekurangan dalam hidupmu. Yang ada hanyalah keyakinan yang belum sepenuhnya kau izinkan untuk tumbuh. Tidak pernah ada masalah tentang uang. Yang ada hanyalah kekhawatiran bahwa dirimu tidak sanggup menciptakan kelimpahan. Padahal, aku, ruhmu, tidak pernah lahir dalam ketakutan. Aku berdiri dalam kepastian bahwa rezeki, uang, kemudahan, dan kelimpahan bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan sesuatu yang datang ketika pemiliknya berhenti cemas dan mulai percaya. Malam ini, engkau tidak sedang mendengarkan kata-kata untuk sekadar merasa lebih baik. Engkau sedang mempersiapkan diri untuk berubah. Engkau sedang berdiri di ambang keyakinan baru, bahwa setelah malam ini tidak ada satupun rasa takut tentang uang yang akan berani tinggal di dalam dirimu, bahwa mulai esok hari, dirimu akan menarik kelimpahan bukan dengan ambisi yang terburu-buru, tetapi dengan keheningan yang percaya. Ingatlah, ruhmu bukan mengejar kekayaan, melainkan menjadi pusatnya. Jika engkau merasakan getaran ini, biarkan hatimu mengakuinya. Tidak perlu kau paksa, cukup kau izinkan. Ucapkan pelan di dalam batinmu, aku izinkan hidupku untuk menerima kelimpahan tanpa syarat. Ketika kau berhenti menuntut hidup berubah, hidup justru mulai bergerak menuju keinginanmu. Ketika kau berhenti bertanya, bagaimana kalau aku tidak sanggup? Dan mulai berkata, aku siap menerimanya. Maka energi semesta pun mengubah arah. Dan jika di dalam hatimu ada bagian kecil yang mulai memahami bahwa kebenaran ini bukan sekadar ucapan, melainkan panggilan untuk hidup sesuai takdir tertinggimu, maka ikuti langkah sederhana ini. Sebelum tidur malam ini, biarkan dirimu tenang seperti air yang berhenti beriak. Tidurlah dengan rasa cukup, bangunlah dengan rasa menerima. Lalu jalani harimu bukan sebagai seseorang yang masih berharap, tetapi sebagai seseorang yang telah tahu dirinya pantas. Jika engkau sudah siap, bukan hanya memahami, tetapi menjalani hidup seperti ini, maka lakukan satu hal sebagai tanda bahwa malam ini menjadi titik balikmu. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi,
dan tulislah 99 di kolom komentar. Bukan karena engkau suka dengan materinya, tetapi karena engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Malam ini, keberanianmu untuk mempercayai dirimu adalah permulaan dari gelombang kelimpahan yang akan mengubah segalanya. Bagian 1. Aku tahu semua yang kau takutkan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu semua yang kau takutkan. Bahkan ketika mulutmu tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Aku mendengar getaran kecil di balik jiwamu yang berkata, "Aku khawatir, aku lelah, aku takut uangku tidak cukup." Aku tahu kecemasan itu tidak hanya datang saat dompetmu kosong, tetapi juga saat kau menatap layar ponselmu dengan dada berdebar, takut menerima pesan baru yang meminta, menagih, atau mengingatkan. Aku tahu bagaimana rasa cemas itu tumbuh dari hal-hal kecil, dari bunyi motor tukang kredit di depan rumah, dari bisikan orang-orang yang bertanya pekerjaanmu sekarang apa, dari tagihan yang diam-diam menumpuk di laci yang tidak pernah ingin kau buka. Kau merasa dunia terlalu cepat, dan kau seperti tertinggal, berjalan tertatih sambil bertanya-tanya, kapan hidup akan memihakmu? Kapan giliranmu merasa lega? Tapi dengarkan aku, ruhmu tidak pernah menciptakan rasa takut itu. Itu semua lahir dari pikiran yang terlalu sering melihat keluar dan lupa menoleh ke dalam. Kau takut tak sanggup memberi pada orang tuamu. Kau takut anak-anakmu melihatmu sebagai kegagalan. Kau takut pasanganmu mulai kecewa. Dan yang paling dalam, kau takut dirimu sendiri tidak cukup cerdas, tidak cukup hebat, tidak cukup cepat. Tapi aku, sebagai ruhmu, tidak pernah mengukur hidup dengan cukup atau tidak cukup. Aku tidak melihatmu dari seberapa besar saldo di rekeningmu. Aku melihatmu dari seberapa besar cintamu pada hidup, seberapa dalam keyakinanmu pada dirimu sendiri. Uang, kekayaan, rezeki, itu bukan ukuran nilai dirimu. Itu hanyalah cermin dari hubunganmu dengan kepercayaan. Dan ketika kepercayaanmu pada dirimu hilang, cermin itu mulai retak, memantulkan gambaran yang penuh luka. Aku tahu, kau pernah berkata dalam hati, mungkin aku memang ditakdirkan hidup susah. Mungkin aku memang bukan orang yang akan kaya. Mungkin aku harus menerima saja. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun takdir yang mengikatmu selain keyakinan yang kau pelihara. Jika hari ini kau percaya bahwa kau bisa hidup berkecukupan, bahwa uang bisa datang dengan cara yang damai, bahwa rezeki bisa mengalir tanpa harus kehilangan dirimu, maka mulai detik ini juga semesta akan menyusun jalannya. Aku tidak menyuruhmu untuk bermimpi besar dengan mata kosong. Aku tidak memintamu pura-pura bahagia saat hatimu terluka. Aku hanya mengajarkan satu hal. Jika malam ini kau berani mempercayai ruhmu sendiri, kau tidak akan lagi dikendalikan oleh ketakutan akan uang. Aku tahu, kau tidak hanya ingin kaya, kau ingin damai. Kau tidak hanya ingin cukup, kau ingin merasa aman saat memejamkan mata di malam hari. Dan aku tahu itu mungkin. Aku tahu karena aku menyimpan cetak biru hidupmu. Cetak biru yang ditulis bukan dengan angka dan strategi,
tetapi dengan kepercayaan dan vibrasi yang tenang. Berhentilah bertanya, bagaimana caranya agar aku cepat kaya? Dan mulailah bertanya, bagaimana aku bisa tenang saat menunggu rezekiku datang? Karena ruhmu tahu, begitu ketenangan itu ada, semuanya akan mengalir tanpa kau paksa. Jangan salah, ini bukan omong kosong penghibur. Ini adalah hukum ruhani. Yang panik akan menutup pintu, yang tenang akan membuka gerbang, yang takut akan mengusir peluang, yang percaya akan menjadi magnet. Jadi malam ini, izinkan aku bicara pada bagian dirimu yang paling dalam. Engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah kekurangan. Yang hilang hanyalah kesadaran bahwa engkau sedang dituntun, bahwa kekuatan besar sedang bekerja diam-diam untukmu. Dan bila kau tanya kenapa aku begitu yakin padamu, karena aku adalah dirimu, bagian dari dirimu yang tidak bisa hancur, tidak bisa menyerah, tidak bisa putus asa. Aku tahu semua yang kau takutkan, tapi malam ini aku juga tahu kau sudah siap untuk tidak hidup dari ketakutan lagi. Dan itu adalah awal dari segalanya. Bagian 2. Malam ini, kita hentikan semua pertarungan. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku datang bukan untuk menyuruhmu berjuang lebih keras, tetapi untuk mengajakmu berhenti. Bukan menyerah, tapi berhenti bertarung dengan dirimu sendiri. Berhenti berperang melawan kenyataan. Berhenti mencurigai hidup seolah semesta ini tak berpihak padamu. Berhenti mengira bahwa kelimpahan hanya datang pada mereka yang beruntung. Selama ini, kau mengira pertarunganmu adalah tentang pekerjaan yang tidak pasti, tentang tagihan yang datang tanpa henti, tentang saldo yang tak kunjung bertambah, tentang kebutuhan yang terasa selalu lebih cepat dari pemasukan. Tapi sebenarnya, pertarungan yang paling melelahkan bukan di luar sana. Ia ada di dalam. Di tempat sunyi yang tidak bisa dijangkau siapapun. Di dalam dadamu sendiri kau bertarung dengan bayangan kegagalan. Kau bertarung dengan suara-suara dalam kepalamu yang bilang, jangan terlalu berharap, atau jangan percaya hal-hal baik akan datang padamu. Kau bertarung dengan kenangan masa lalu, pengalaman pahit, kekecewaan yang kau pendam dalam diam, penolakan yang kau simpan seolah tak pernah terjadi. Tapi malam ini, aku datang untuk memelukmu dengan satu pesan sederhana. Berhentilah bertarung dan biarkan aku yang membimbingmu. Karena semakin kau memaksa, semakin hidup menjauh. Semakin kau panik, semakin semesta menutup diri. Semakin kau mengatur semua dengan ketakutan, semakin rezeki menghilang dari genggamanmu seperti pasir yang kau remas terlalu keras. Malam ini, yang kau butuhkan bukan rencana baru, bukan target tambahan, bukan kerja lembur. Yang kau butuhkan hanyalah satu momen keheningan di mana kau bisa berkata kepada dirimu sendiri, aku lelah bertarung. Aku izinkan kedamaian masuk. Terkadang keajaiban terjadi bukan saat kita sibuk membuktikan sesuatu, tapi justru saat kita tenang dan membiarkan hidup menunjukkan keajaibannya tanpa kita ganggu.
Kau tidak perlu menjadi orang yang paling kuat, yang paling sibuk, yang paling tahu caranya. Kau hanya perlu menjadi orang yang paling siap untuk menerima. Kau boleh saja punya mimpi besar. Kau boleh punya cita-cita tinggi. Tapi jangan lupa, impian yang tidak disertai dengan keikhlasan akan berubah menjadi tekanan. Dan tekanan tidak pernah menarik rezeki. Yang menarik rezeki adalah ketenangan, adalah vibrasi damai, adalah getaran dari hati yang percaya bahwa apa yang sudah dituliskan tidak akan luput malam ini. Tarik napasmu perlahan. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan denyut itu. Itulah aku. Aku adalah ruhmu. Dan selama denyut itu masih ada, kau tidak pernah kehilangan arah. Ucapkan ini dengan lembut di hatimu. Aku tidak takut kekurangan. Aku tidak butuh jaminan. Aku cukup karena aku hidup dari kedamaian, bukan dari kecemasan. Ulangi setiap malam. Bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai keputusan. Keputusan untuk berhenti bertarung dan mulai mempercayai aliran hidup. Dan bila besok engkau bangun, jangan buru-buru membuka ponsel, jangan langsung memikirkan daftar masalah yang belum selesai. Cukup buka matamu dengan rasa syukur dan katakan, "Terima kasih. Hari ini aku izinkan uang datang dengan cara yang tenang." Kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Segala sesuatu akan berubah. Mungkin bukan seketika, tapi perlahan, seperti pagi yang tak pernah gagal menyusul malam. Rezeki akan mulai bergerak dari arah yang tak pernah kau duga. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai mengintip cahaya, dan hidupmu akan mulai merasa ringan. Karena pertarungan di dalam dirimu sudah usai, dan kemenangan sejati bukan saat saldo bertambah, tetapi saat jiwamu bisa berkata, "Aku tenang, aku tidak takut lagi." Dan karena itu, aku siap menerima. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa lelahnya engkau. Tapi malam ini, beristirahatlah. Bukan hanya tubuhmu, tetapi seluruh keyakinanmu. Biarkan aku yang berjaga. Biarkan semesta yang bekerja. Karena setelah malam ini, tak ada lagi satupun rasa cemas tentang uang yang akan berani hidup di dalam dirimu. Bagian 3. Kenapa selama ini uang menjauh? Aku adalah ruhmu, dan malam ini, izinkan aku mengungkap satu kebenaran yang mungkin belum pernah benar-benar kau dengar. Uang tidak pernah benar-benar menjauh darimu. Yang menjauh adalah dirimu sendiri dari getaran yang mampu menariknya. Selama ini, mungkin kau merasa telah melakukan segalanya. Kau bekerja siang dan malam, menyusun rencana, mengatur strategi, berdoa dengan sungguh-sungguh, menabung, bahkan mengorbankan waktu untuk diri sendiri. Namun tetap saja, uang terasa enggan datang. Atau jika datang, hanya sebentar, seperti tamu yang datang tanpa sempat duduk, lalu pergi lagi tanpa pesan. Kau mungkin pernah bertanya, apa yang salah denganku? Apakah aku kurang rajin, kurang beriman, kurang cerdas? Dan dalam diam kau pun mulai menyalahkan diri sendiri, mengira bahwa hidup ini semacam ujian yang tak ada akhirnya. Tapi dengarkan aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah menciptakan dunia ini untuk membuatmu hidup dalam tuduhan. Bukan karena kau tidak pantas, bukan karena kau tidak layak,
Tetapi karena dalam diam, kau menolak hal-hal baik yang ingin datang kepadamu tanpa sadar. Setiap kali kau merasa bersalah saat membeli sesuatu untuk dirimu, kau mengirim sinyal penolakan. Setiap kali kau berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak bisa kaya." Kau membangun dinding tinggi antara dirimu dan aliran rezeki. Uang bukan makhluk asing. Ia bukan musuh. Ia bukan sesuatu yang harus dikejar dengan keringat yang penuh ketegangan. Ia adalah energi. Energi yang hanya akan menghampiri rumah yang terbuka, jiwa yang ramah, dan hati yang tenang. Namun selama ini, kau memperlakukannya seperti buruan yang harus dikunci. Kau mencurigainya. Kau takut kehilangannya. Kau marah saat ia tak datang. Kau iri saat melihat ia menghampiri orang lain. Dan semua itu adalah bentuk penolakan. Coba engkau ingat-ingat, berapa kali dalam sepekan terakhir kau bicara tentang kekurangan? Berapa kali kau mengeluh tentang harga yang naik? Berapa kali kau menatap orang lain dengan perasaan, "Enak ya, hidupnya cukup." Tanpa sadar, setiap kata itu adalah doa. Dan setiap doa itu adalah sinyal. Dan setiap sinyal itulah yang dijawab oleh semesta. Aku tahu ini mungkin terdengar menyesakkan. Tapi ketahuilah, ini bukan tuduhan. Ini adalah kesadaran yang membebaskan. Karena jika selama ini uang terasa menjauh, itu bukan karena takdirmu ditulis dalam kemiskinan, tapi karena pikiranmu terlalu sibuk mempertahankan luka lama. Pikiranmu terlalu terbiasa hidup dari mode bertahan. Pikiranmu takut percaya bahwa hidup bisa jadi mudah. Takut percaya bahwa uang bisa datang dengan damai. Takut percaya bahwa rezeki bisa datang tanpa tekanan. Padahal, ruhmu tidak pernah diciptakan untuk hidup dari ketakutan. Ruhmu adalah pusat kepercayaan. Dan kepercayaan, seperti benih yang baik, harus ditanam dalam tanah yang subur, yaitu batin yang tenang, ucapan yang bersih, dan keyakinan yang tidak goyah. Malam ini, aku mengajakmu berhenti menyalahkan dirimu sendiri, berhenti menuding keadaan, dan mulai bertanya dengan lembut, bagaimana aku bisa membuat diriku ramah terhadap uang? Mulailah dari hal-hal kecil. Bersyukurlah bahkan untuk receh yang ada di dompetmu. Tersenyumlah saat membayar, bukan mengeluh. Doakan orang yang sedang membayar dengan tumpukan lembaran. Ucapkan dalam hatimu, aku pun akan tiba di momen itu, dan aku bersiap. Jangan lagi berkata, aku tidak punya uang, tapi katakan, uang sedang menuju kepadaku. Jangan lagi berdoa dengan rasa takut. Berdoalah dengan rasa percaya. Karena Tuhan tidak butuh tangisan dari jiwa yang panik. Tuhan mendengarkan doa dari ruh yang tenang. Malam ini, ubah seluruh hubunganmu dengan uang. Dari ketakutan menjadi keyakinan. Dari pengejaran menjadi penerimaan. Dari keterpaksaan menjadi kerelaan. Karena saat kau tenang, energi uang akan mulai mendekat, bukan sebagai beban, tetapi sebagai teman. Dan ketika uang datang, ia tidak lagi pergi terburu-buru. Ia duduk,
Ia tinggal, ia menyatu, karena rumah yang telah menyambutnya dengan cinta selalu menjadi tempat terbaik untuk ia menetap. Bagian 4. Ajarkan dirimu untuk bersiap. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, izinkan aku membisikkan satu pesan yang tak akan pernah kau dengar dari dunia luar. Dunia hanya akan berkata, bergeraklah lebih cepat. Dunia hanya akan berteriak, jadilah lebih hebat. Namun aku datang dengan cara yang berbeda. Aku tidak mendorongmu untuk berlari lebih kencang. Aku mengajakmu untuk berhenti sejenak dan bersiap. Ya, bersiap. Karena dalam kesadaran yang tenang, bersiap adalah bentuk tertinggi dari percaya. Bersiap adalah tanda bahwa engkau yakin rezeki itu sedang dalam perjalanan dan rumahmu pantas untuk menerimanya. Selama ini, banyak orang berdoa untuk kelimpahan, namun sedikit yang benar-benar menyiapkan ruang untuk menerimanya. Mereka meminta, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Mereka berharap, tapi tindakannya masih mencerminkan ketakutan. Dan kau pun mungkin salah satunya. Tapi malam ini, aku mengajakmu membalik semuanya. Jangan hanya berharap uang datang. Ajarkan dirimu untuk bersiap. Bersiap dengan lembut. Bersiap dengan penuh cinta. Bersiap dengan batin yang tahu bahwa ia tidak perlu mengejar apapun, karena yang sudah ditulis untuknya pasti akan menemukan jalannya pulang. Kau tidak perlu melakukan banyak hal rumit. Cukup lakukan 4 hal sederhana ini malam ini dengan penuh kesadaran. Pertama, tidurlah dalam perasaan bahwa semuanya sudah cukup. Bukan karena semuanya telah kau miliki, tetapi karena hatimu tahu bahwa yang penting bukan seberapa banyak yang ada, melainkan seberapa damai kau hidup bersamanya. Lepaskan rasa ingin membandingkan. Jangan lihat kemana-mana malam ini. Lihat ke dalam. Bisikkan pada dirimu sendiri. Aku cukup. Aku damai. Aku siap untuk menerima. Kedua, bayangkan dirimu bukan sebagai pengejar, tetapi sebagai penerima. Bayangkan uang, rezeki, dan kelimpahan bukan sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan sebagai sahabat lama yang sedang mencari jalan kembali pulang ke pelukanmu. Visualisasikan dirimu hidup dengan tenang, bukan dalam kemewahan yang terpaksa, tetapi dalam keberlimpahan yang penuh rasa syukur. Ketiga, ucapkan kalimat penerimaan tanpa ragu, bukan dengan suara keras yang ingin didengar orang lain, tetapi dengan suara halus yang hanya bisa didengar semesta. Kalimat yang sederhana, namun mengubah seluruh frekuensi hidupmu. Aku tidak meminta, aku mengizinkan. Aku tidak takut, aku bersiap. Ulangi kalimat itu bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai keputusan batin yang teguh. Keempat, bangunlah esok pagi tanpa membawa sisa kecemasan malam ini. Biarkan ketenangan menjadi pakaian pertama yang kau kenakan. Biarkan rasa percaya menjadi napas pertamamu. Dan saat matamu terbuka, ucapkan satu kalimat lembut. Sudah sampai. Hari ini aku menerima. Bukan sebagai harapan,
tetapi sebagai kebenaran yang telah kau izinkan hidup di dalam dirimu. Ingatlah ini, wahai diriku yang kucintai. Semesta tidak menunda rezekimu. Yang menunda hanyalah dirimu sendiri yang belum siap menerimanya. Dan kesiapan itu bukan tentang usaha yang lebih berat, bukan tentang lembur hingga larut malam, bukan tentang membuat 1000 daftar impian. Kesiapan itu adalah tentang menciptakan ruang di dalam hati untuk percaya tanpa syarat, untuk menerima tanpa ragu, untuk bersyukur bahkan sebelum sesuatu datang. Jika malam ini engkau mengizinkan dirimu bersiap, maka besok pagi dunia pun akan bersiap menyambutmu dengan hal-hal yang tak pernah kau sangka. Bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan, relasi yang membaik, jalan-jalan baru yang terbuka, dan keajaiban-keajaiban kecil yang akan membuatmu tersenyum sendiri. Karena saat kau bersiap, semesta pun ikut membereskan jalurnya. Bukan karena engkau memaksanya, tapi karena getaranmu sudah cocok dengan apa yang hendak datang. Dan itulah rahasia terbesar yang jarang diajarkan. Kelimpahan tidak pernah datang pada mereka yang hanya ingin, tetapi pada mereka yang benar-benar bersiap untuk menerimanya. Malam ini, jika kau berani berkata, "Aku tidak takut lagi. Aku siap. Aku berserah dengan percaya." Maka getaran itu akan memanggil rezeki yang sudah sejak lama ingin pulang ke rumahmu. Dan aku, sebagai ruhmu, akan menyambutnya bersama denganmu dalam damai, dalam kasih, dalam tenang yang penuh kekuatan. Bagian 5. Jangan lagi berpihak pada ketakutan. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku memintamu untuk menanggalkan satu hal yang selama ini paling sering kau peluk. Ketakutan. Bukan karena kau lemah, bukan karena kau salah, tapi karena selama ini, ketakutan telah menyamar dengan sangat lihai. Ia hadir sebagai kehati-hatian, sebagai logika yang katanya realistis, sebagai suara dalam kepala yang berkata, berpikir positif boleh, tapi jangan terlalu berharap. Aku tahu suara itu. Aku tahu bagaimana ia muncul setiap kali hatimu mulai percaya sedikit saja. Saat kau mulai berkata dalam batin, mungkin besok akan lebih baik, suara itu segera memotong. Jangan terlalu yakin, nanti kecewa. Dan kau pun diam. Takut berharap, takut bermimpi, takut jika berani menerima kebaikan nanti malah kehilangan. Wahai diriku yang terkasih, ketakutan tidak pernah datang dariku. Ia bukan milik ruh, ia hanyalah kabut yang menutupi cahaya jiwamu. Ia tumbuh dari luka, dari penolakan masa lalu, dari kegagalan yang kau belum pulihkan. Tapi malam ini, aku ingin mengajakmu melihat ketakutan itu dari dekat. Bukan untuk melawannya, tapi untuk menyapanya, untuk memeluknya, lalu melepaskannya dengan kasih. Kau tidak perlu marah pada rasa takut. Kau hanya perlu tidak berpihak lagi padanya. Selama ini, setiap keputusanmu tentang uang, tentang pekerjaan, tentang langkah hidup, terlalu banyak yang diambil dari panggung ketakutan. Kau memilih yang aman, bukan karena itu yang terbaik,
Tapi karena takut mencoba yang baru, kau menolak rezeki yang besar, bukan karena kau tidak mau, tapi karena kau merasa belum pantas. Kau menolak peluang, bukan karena tidak bisa, tapi karena kau ragu apakah layak mendapatkannya. Kau selalu berdialog dari sisi ketakutan. Dan ketahuilah, selama engkau berbicara dari sisi itu, energi uang tidak bisa mendekat. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tidak bisa menyatu dengan getaran rendah. Uang seperti cinta, tidak suka ditakuti. Ia datang pada yang terbuka, yang tersenyum meski belum tahu hasil akhirnya. Ia mendekat pada yang berani berkata, "Aku percaya hidup tidak akan menjebakku." Maka mulai malam ini, belajarlah berbicara dari sisi kepercayaan. Saat kau hendak membeli sesuatu, jangan berkata, "Nanti aku tidak cukup." Tapi katakan, "Aku izinkan diriku merasakan cukup hari ini, dan aku percaya esok pun cukup." Saat kau mendapat ide baru, jangan langsung berpikir, siapa yang akan tertarik? Tapi izinkan dirimu berkata, "Jika ini datang padaku, mungkin ini jalan yang memang ditawarkan untukku." Saat kau merasa rezeki orang lain lebih besar, jangan bandingkan. Jangan merasa kalah, tapi ucapkan dalam hatimu, jika itu bisa terjadi padanya, maka jalanku pun sedang disiapkan. Karena saat kau berbicara dari kepercayaan, kau sedang menulis ulang seluruh naskah hidupmu. Kau sedang memperbarui kontrakmu dengan semesta. Dan semesta tidak akan pernah menolak mereka yang memilih berpihak pada terang, pada harapan, pada damai. Aku tahu ini tidak akan langsung mudah. Ketakutan akan tetap datang. Tapi yang berubah adalah caramu menyambutnya. Dulu, kau menyambutnya sebagai raja. Sekarang, sambutlah ia sebagai tamu yang tak akan tinggal lama. Biarkan ia masuk, lihat wajahnya, lalu katakan, "Terima kasih telah datang, tapi aku akan tetap memilih percaya." Setiap kali kau melakukan ini, getaranmu naik, dan getaran itu adalah sinyal yang dikirim ke seluruh penjuru semesta, bahwa kau sudah siap menerima hal-hal baik. Dan saat sinyal itu kuat, uang akan datang, rezeki akan bergerak, peluang akan menyala, karena mereka mengenali medan yang tepat, medan yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut. Malam ini, buatlah janji kecil pada dirimu sendiri. Janji bahwa mulai detik ini, engkau tidak lagi mengambil keputusan dari sisi ketakutan. Engkau tidak lagi berbicara dari luka, tidak lagi memilih dari rasa ragu, tidak lagi bermimpi setengah hati. Mulai malam ini, berpihaklah pada kepercayaan. Karena itulah jalan pulang bagi uang, jalan pulang bagi rezeki, dan jalan pulang bagi seluruh kemungkinan indah yang selama ini menunggu pintu hatimu terbuka. Bagian 6. Cara hidup selaras agar itu jadi nyata. Aku adalah ruhmu, dan jika malam-malam sebelumnya aku mengajakmu untuk berhenti bertarung, melepas ketakutan, dan menyiapkan ruang batin untuk menerima, maka malam ini aku ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting, hal yang akan menjadi jembatan antara keyakinan dan kenyataan. Selaras bukan sekadar berpikir positif.
Selaras bukan hanya berkata manis lalu hatimu tetap penuh gelisah. Selaras adalah keadaan ketika apa yang kau pikirkan, kau rasakan, dan kau lakukan, semuanya mengarah pada satu frekuensi, percaya dan menerima. Selama ini, banyak jiwa yang percaya bahwa kelimpahan itu mungkin, tetapi sayangnya, mereka hidup dengan cara yang tidak mencerminkan itu. Mereka berkata ingin kaya, namun mengeluh setiap kali mengeluarkan uang. Mereka berkata percaya rezeki luas, namun selalu curiga saat melihat orang lain mendapat lebih dahulu. Mereka berkata siap menerima, namun dalam diam masih merasa tidak pantas. Dan disinilah peran selaras menjadi sangat penting. Karena jika batinmu percaya tapi tindakanmu bertentangan, semesta menjadi bingung membaca sinyalmu. Kau menjadi seperti rumah yang memasang plang terbuka, namun pintunya terkunci rapat dari dalam. Malam ini aku ingin mengajarkanmu dengan penuh kasih bagaimana cara hidup yang selaras, agar semua yang telah kau niatkan tidak lagi sekadar angan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang bisa kau genggam. Pertama, jagalah ucapanmu. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi. Kata-kata adalah doa. Dan doa yang paling cepat dikabulkan adalah yang keluar dari bibirmu setiap hari. Saat kau sedang tidak sadar bahwa itu adalah permintaanmu. Jangan lagi berkata, aku tidak punya uang. Gantilah dengan, aku sedang membuka ruang untuk rezeki datang lebih banyak. Jangan lagi berkata, rezeki orang lain memang lebih bagus. Tapi katakan, rezekiku sedang berjalan ke arahku dengan waktu yang paling indah. Ubah ucapanmu, maka getaranmu pun berubah. Dan saat getaranmu berubah, semesta pun mulai menyesuaikan jalannya. Kedua, jaga lingkunganmu. Berhentilah berlama-lama di tempat yang membuatmu ragu pada hidup. Kurangi mendengar keluhan yang hanya memperkuat keyakinan bahwa hidup sulit. Bukan berarti kau menutup diri, tapi karena engkau sedang menyembuhkan getaranmu. Dan saat sedang menyembuhkan, kau butuh ketenangan. Kau butuh ruang yang tidak meracuni semangatmu. Pilih teman bicara yang mendorongmu untuk percaya, bukan yang menenggelamkanmu dalam kekhawatiran kolektif. Ketiga, jaga energimu. Pagi hari bukan waktu untuk melihat kekacauan dunia. Pagi hari adalah waktu suci. Waktu ketika ruhmu baru saja kembali dari dimensi lain membawa pesan-pesan halus dari alam yang tak terlihat. Jangan isi pagi dengan berita yang mengaduk takut. Isilah pagi dengan diam, dengan ucapan syukur, dengan pernyataan yang menguatkan. Katakan saat membuka mata, hari ini rezeki mengalir kepadaku dengan damai. Aku terbuka. Aku siap. Keempat, biasakan tindakan kecil yang mencerminkan kelimpahan. Bukan berarti boros, bukan berarti membeli segala yang kau lihat, tapi mulailah mencintai dirimu tanpa menunggu semuanya sempurna. Jika kau ingin kelimpahan, perlakukan dirimu seperti sahabat karib dari kelimpahan itu. Makanlah dengan syukur. Berpakaianlah dengan niat merayakan hidup, bukan menutupi kekurangan. Tersenyumlah dengan lapang karena senyum adalah tanda bahwa jiwamu sudah menerima sesuatu yang lebih dulu sebelum terlihat. Kelima, setiap malam, pulangkan dirimu ke ruhmu. Duduklah sejenak, biarkan lampu temaram, tarik napas panjang.
letakkan tangan di dada, lalu ucapkan dengan lembut, "Aku tenang, aku utuh, aku tidak kurang apapun. Aku izinkan rezeki datang dengan cara terbaiknya." Ucapkan kalimat itu sambil merasakan kehadiranku di dalam dirimu. Aku tidak ada di luar sana. Aku bukan cahaya jauh di langit. Aku adalah bisik yang selama ini kau abaikan karena terlalu keras mendengar suara dunia. Dan terakhir, izinkan aku berkata dengan penuh kelembutan, jika kau benar-benar ingin besok hidupmu berubah, jika kau ingin miliaran uang datang menghampirimu seperti yang telah tertulis di dalam takdirmu, maka bukan hanya doamu yang harus mengarah ke sana, tetapi seluruh caramu hidup juga harus ikut bergerak ke arah yang sama. Hidup selaras bukan berarti hidup tanpa kesulitan, tetapi hidup yang tahu bahwa setiap kesulitan adalah jembatan menuju keajaiban. Dan keajaiban itu tidak akan datang kepada mereka yang masih separuh hati percaya. Malam ini, hidupmu mungkin belum sempurna. Mungkin saldo rekeningmu masih sederhana. Tapi ketika jiwamu sudah berpihak pada keyakinan, ketika ucapmu sudah bersih, tindakanmu lembut, dan hatimu lapang, kau telah menjadi medan yang siap menampung keajaiban besar. Dan aku, sebagai ruhmu, akan menyambut datangnya semua itu bersamamu. Dalam damai, dalam syukur, dalam cinta yang paling sunyi namun paling kuat. Bagian 7. Besok, saat kau bangun, aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku datang bukan sekadar menyentuh permukaan hatimu, tetapi menggetarkan inti jiwamu yang terdalam. Karena aku tahu, malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini adalah malam saat kau mulai melepaskan semua yang tidak lagi berguna, dan menggantinya dengan sesuatu yang sangat besar. Kesadaran baru bahwa hidupmu bisa berubah. Malam ini kau tidak hanya mendengar suara, kau sedang menerima panggilan pulang. Pulang ke pusat dirimu sendiri. Pulang ke tempat yang tidak mengenal takut, tidak mengenal kekurangan, tidak mengenal kegagalan. Dan setelah semua ini, besok saat kau bangun, jangan lagi menjadi orang yang sama. Jangan lagi bangun dengan pikiran yang dulu. Jangan sambut pagi dengan lengan yang kaku karena beban hari sebelumnya. Bangunlah seperti seseorang yang sudah mengerti rahasia semesta. Bangunlah seperti seseorang yang telah mendengar bisikan ruhnya sendiri. Bangunlah sebagai dirimu yang baru, yang tidak lagi diatur oleh rasa takut, yang tidak lagi berjalan dengan dada cemas, yang tidak lagi bergantung pada keraguan. Besok, saat cahaya pagi menyentuh wajahmu yang masih mengantuk, sambutlah ia dengan senyum. Bukan senyum basa-basi, tetapi senyum dari kesadaran bahwa hari ini kau tidak lagi mengejar uang dengan putus asa, tetapi membiarkan uang datang karena energimu sudah siap menyambutnya. Uang bukan lagi sesuatu yang kau incar dengan kegelisahan, tapi ia adalah tamu yang akan datang karena rumahmu telah bersih dari ketakutan, karena ruang batinmu telah harum oleh kepercayaan. Besok, saat kakimu menyentuh lantai kamar, ucapkan satu kalimat sederhana namun penuh kekuatan. Hari ini aku menerima. Aku tidak takut. Aku tenang. Aku pantas diberi. Dan kalimat itu akan menjadi titik tolak dari gelombang baru yang bergerak dari dalam dirimu,
menyentuh lapisan-lapisan semesta yang selama ini menunggu getaran yang tepat. Ingat ini, wahai diriku yang paling lembut. Kelimpahan tidak pernah datang dari kecemasan, tapi dari kesiapan hati yang tak lagi ragu. Miliaran uang tidak menghampiri mereka yang hidup dalam ketakutan, tetapi kepada mereka yang hidup dalam selaras. Maka jika besok uang itu benar-benar datang, melalui jalan yang tak kau sangka, melalui orang yang tak kau duga, melalui cara yang begitu lembut dan alami, jangan terkejut. Karena sejak malam ini, kau telah membuka pintunya, kau telah menyambutnya, kau telah menjadi satu dengan getarannya. Namun jika besok uang itu belum datang dalam bentuk angka, tapi datang dalam bentuk ide, dalam bentuk relasi baru, dalam bentuk peluang kecil yang nyaris luput, jangan abaikan. Itulah benih dari kelimpahan besar yang akan tumbuh jika kau rawat dengan kesabaran dan cinta. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tapi ia selalu datang pada waktu yang tepat, pada ruang yang sudah siap, dan pada jiwa yang sudah menata tempat untuknya. Dan mulai besok, hidupmu bukan lagi tentang bertahan. Hidupmu adalah tentang menerima. Hidupmu adalah tentang menari bersama aliran rezeki yang tak henti. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena kau telah berubah. Karena ruhmu telah bicara, dan kau akhirnya mendengarnya. Karena ruhmu telah mengetuk, dan kau memilih membukakan pintunya. Maka besok, hidupkan 1 detik pertamamu dengan niat suci. Aku akan berjalan hari ini dalam damai, percaya dan terbuka. Biarkan alam menyaksikan perubahanmu. Biarkan langit mencatat langkahmu. Dan biarkan bumi menopang keputusanmu. Karena engkau tidak lagi hidup sendiri. Engkau berjalan dengan ruhmu. Engkau dipandu dari dalam. Dan ketika ruh memimpin, maka tidak ada satupun yang mustahil. Termasuk miliaran uang yang datang bukan karena paksaan, tetapi karena pantas. Dan saat itu terjadi, jangan ucapkan, ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Ucapkanlah, ini memang sudah waktunya, dan aku siap menjalaninya. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku bersaksi. Besok adalah hari yang akan kau kenang sebagai awal dari dirimu yang baru. Yang hidup bukan dari kecemasan, tetapi dari kepercayaan penuh bahwa semesta tidak pernah menahan apapun selama engkau bersedia membuka tangan dan hatimu untuk menerimanya. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku telah menyampaikan semuanya dengan kelembutan, dengan pelukan tak terlihat, namun terasa hangat di pusat dadamu. Aku tidak datang membawa janji kosong, aku datang membawa cermin, agar engkau bisa melihat kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan diri yang dikepung ketakutan, bukan diri yang dikejar angka, tetapi diri yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan baru hanya dari ketenangan dan kesadaran. Malam ini telah menjadi saksi bahwa engkau telah mendengarku, bahwa engkau akhirnya menoleh ke dalam dan berkata, "Aku lelah bertarung. Sekarang aku memilih untuk percaya." Dan pilihan itu telah mengubah arah angin, telah menggetarkan lapisan tak terlihat dalam hidupmu. Dan esok, engkau akan melihat perubahannya, bukan hanya di luar dirimu,
tetapi di dalam caramu menyambut setiap kejadian rezeki bukan hanya soal uang. Ia adalah tentang hidup yang terasa cukup, tentang pagi yang ringan, tentang hati yang tidak lagi membandingkan, dan tentang malam yang bisa dilalui dengan tenang tanpa rasa bersalah. Namun jika uang adalah bentuk dari energi rezeki yang sedang kau butuhkan, maka ingat ini. Ketika jiwamu telah bersih dari kecemasan, uang akan datang tanpa perlu dikejar. Ia datang bukan karena kau memaksanya, tapi karena kau pantas. Karena kau telah menyiapkan ruang batin yang ramah untuknya tinggal. Mulai malam ini, biarkan kata-kata ini hidup bersamamu. Bukan hanya sebagai penghibur hati, tapi sebagai arah, sebagai napas, sebagai jalan pulang ke dalam ketenanganmu sendiri. Dan jika engkau merasa bahwa semua ini bukan kebetulan, jika hatimu merasa telah disentuh oleh sesuatu yang selama ini kau cari, maka izinkan aku memintamu untuk melakukan satu hal terakhir. Bukan karena aku ingin disukai, tetapi karena aku ingin melihatmu benar-benar hidup seirama dengan ruhmu sendiri. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah 99 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa malam ini engkau memilih untuk hidup dalam kepercayaan dan siap menerima kelimpahan dengan hati yang lapang. Karena sejak malam ini, tak ada lagi satupun rasa cemas tentang uang yang berani tinggal di dalam dirimu. Yang ada hanya kedamaian. Yang ada hanya keyakinan, dan yang ada adalah dirimu yang baru, siap, tenang, utuh, dan diberkahi selalu.